Efata, terbukalah. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Markus, bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun, makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kesibukan sehari-hari, pekerjaan, bisnis, gaya hidup, dan berbagai tuntutan, seringkali Tuhan tergeser dari prioritas. Ritme hidup yang padat membuat kita kehilangan ruang untuk hening dan tidak lagi peka mendengarkan bisikan kehendak-Nya. Telinga batin pun dipenuhi kebisingan duniawi hingga kita menjadi tuli secara rohani. Karena itu, seruan Yesus, "Efata, terbukalah," menjadi panggilan yang relevan agar hati kita kembali terbuka untuk mendengarkan firman, memahami kehendak Bapa, dan mewartakan kasih-Nya kepada sesama. Bacaan di atas menunjukkan bahwa Yesus menyembuhkan di wilayah Dekapolis, daerah non-Yahudi, yang menegaskan bahwa rahmat, kasih, dan kuasa-Nya melampaui batas geografis, budaya, dan suku bangsa. Perikop ini menggambarkan keterbatasan manusia, baik secara fisik, tuli dan gagap, maupun secara rohani, terutama dalam relasi dengan Tuhan. Yesus menyembuhkan dengan cara yang sangat personal dan penuh kasih. Dengan menarik orang itu ke tempat tersendiri, menyentuhnya, dan berseru, "Efata!" Lalu sembuhlah orang itu. Seruan Yesus, "Efata, terbukalah," juga menjadi undangan agar hati manusia terbuka untuk mendengar firman, memahami kehendak Tuhan, dan mewartakan kasih-Nya. Santo Bartolo Longo adalah contoh nyata bagaimana seruan Efata bekerja dalam kehidupannya. Ia dikenal sebagai Rasul Rosario yang diangkat menjadi santo pada Oktober 2025. Ia bertobat dari imam pemuja setan, hidup dalam kegelapan rohani yang mendalam. Hatinya tertutup bagi Tuhan. Telinga batinnya terbuka bagi suara yang salah. Hidupnya diliputi kegelisahan, kehampaan, dan keputusasaan. Di titik terendah hidupnya, Tuhan menyapanya melalui doa rosario, dan
terjadilah efata dalam hidupnya. Hatinya terbuka untuk kembali mendengarkan Tuhan. Hidupnya dipulihkan. Mulutnya yang dahulu salah arah, kini dibuka untuk mewartakan kasih Allah. Dari seorang yang tersesat, ia berubah menjadi penyebar rosario yang sangat berbuah, membangun karya iman dan sosial, serta banyak membawa kembali jiwa kepada Tuhan. Hidupnya menjadi kesaksian bahwa ketika hati terbuka, rahmat Tuhan bekerja melampaui masa lalu manusia. Sudahkah hati dan telinga batin kita sungguh terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah kesibukan hidup? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, di tengah kesibukan hidup kami, bukalah telinga dan hati kami agar peka mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami menyediakan ruang hening untuk memahami kehendak Bapa dan menjadikan hidup kami sebagai sarana pewartaan kasih-Mu bagi sesama. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin.